Ya, kita masuk. Kami bersyukur jika kami terus bisa mengikuti satu pemberitaan kebenaran firman Tuhan tentang Yesus yang menguasai jagat semesta ini dan seluruh universe, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Dan kami melihat kemuliaan, satu keagungan, satu kekuasaan. Dan tidak ada satu makhluk yang tidak tunduk kepada Dia. Bahkan para malaikat menyembah Dia. Tua-tua yang mewakili seluruh umat manusia, baik di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ataupun orang-orang yang berdosa memberontak kepada Tuhan. Semua akan memuji Engkau. Dan inilah satu kemuliaan yang akan kami pelajari di dalam kitab Wahyu pasal yang kelima. Tuhan bimbing kami supaya kami mendapatkan pengertian, satu kekuatan penghiburan, serta pengharapan di masa mendatang. Karena dunia semakin hari bukan semakin baik. Dunia semakin hari akan semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Dan bagaimanakah Tuhan akan menggulung semua ini. Dan Tuhan akan menghentikan dan akan mengubah menjadi langit dan bumi yang baru. Tuhan menciptakan kembali. Sehingga tatanan yang rusak ini akhirnya diperbarui menjadi tatanan yang kekal. Tatanan yang selama-lamanya berkenan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hati kami. Dialah Roh Tuhan yang mengawasi gereja dengan kaki Dian yang tidak pernah berhenti menyala, dan firman yang kekal itu selalu memimpin kami dengan sukacita yang besar dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan melihat Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5 ya. Di sini dikatakan bahwa dalam Wahyu pasal 5, Tuhan Yesus disebut dan diberikan satu namanya, anak domba Allah. Dan juga singa Yehuda. Jadi ini adalah suara yang akan kita dengarkan bagaimanakah seluruh tindakan dan karya dari anak domba Allah dan singa Yehuda. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu L-nya sama, lion and lamb. Jadi bukan goat, ya, goat itu kambing. Bedanya kambing dan domba itu yang satunya teratur, yang satunya sembarangan. Jadi nggak pernah dengar dombanya, hidupnya mau sendiri, tersesat, sering juga maunya sendiri. Nah, kita melihat bahwa lamb and lion atau lion and lamb, kita akan belajar bagaimanakah yang akan terjadi dan apa yang sudah dilakukan, yang sudah dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya. Kita akan belajar dari Wahyu pasal 5, kitab yang dimeterai dan anak domba. Jadi di surga itu ada satu kitab yang termeterai dengan 7 meterai atau 7 seals. Dan itu apa kitab itu? Dan yang memegang kitab itu bukan malaikat, bukan orang, tapi yang memegang rahasia itu adalah Allah sendiri, Yahweh atau Bapa yang kekal. Nah, saudara, kita akan belajar ini. Wahyu pasal 5:1. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya. Yaitu artinya sebelah dalam, sebelah luar itu penuh tulisan. Nggak ada sisanya. Nggak ada rongganya. Dan dimeterai dengan 7 meterai. Menunjukkan satu ketertutupan, satu segel yang sempurna. Dan tidak ada orang yang bisa membuka ini. Bahkan malaikat pun tidak akan mampu. Tidak akan bisa. Jadi ada 7 meterai. Nanti saya akan jelaskan. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah. Kita tidak tahu namanya. Apakah ini Mikael atau Gabriel yang seperti kita dengar pada waktu hari Natal. Gabriel datang kepada Maria, kepada Zakaria, dan juga beberapa orang. Demikian firman Tuhan mengatakan, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Jadi membuka kitab
terus membuka materai-materainya. Harusnya urutan yang biasa kita lakukan, buka dulu materai, baru bisa melihat. Tapi ini enggak. Melihat dulu, baru dibuka materainya. Dan yang bisa lakukan itu hanya Tuhan. Ya, itu tidak logis. Jadi Tuhan Yesus bisa lakukan, kenapa? Karena dia Tuhan. Dia tahu apa yang di dalamnya, dan dia tahu bagaimana membukanya, bagaimana menyelesaikannya. Jadi membuka materai itu bukan cuma membuka isinya, oh ketahuan gitu. Bukan. Arti membuka materai adalah mengerjakan, mengeksekusi, dan yang menggenapi seluruh rencana-rencana di dalam materai. Ya, termasuk nama-nama kita di sana. Nama di dalam kitab kehidupan. Yang ketiga, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Setelah ini disiarkan secara menyeluruh sepanjang waktu, sepanjang sejarah, sejak manusia jatuh dalam dosa. Jadi kitab itu dibuka dan diserukan. Ini bentuknya, kalimatnya adalah bentuk present tense. Jadi bukan cuma sekali selesai, sudah lewat, past tense gitu kan. Tapi ini present tense. Jadi malaikat ini menawarkan kepada seluruh manusia. Dari sejak manusia itu jatuh dalam dosa, dan dikatakan siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Para nabi melihat dan mereka hanya tahu yang bisa membuka dalam Mesias. Para nabi tahu rahasia ini, tapi mereka tidak bisa buka. Mereka hanya menantikan yang dijanjikan Tuhan, yaitu tunas Daud, juru selamat Mesias atau Kristus. 3. Nah, ini satu kesimpulan. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga. Di surga. Jadi surga itu malaikat, makhluk apa yang ada? Makhluk roh yang sempurna. Di situ ada Mikael, Gabriel, Rafael, dan semua orang pribadi-pribadi yang diberi karunia Tuhan yang kuasanya itu luar biasa. Jadi satu malaikat itu bisa mengendalikan, kalau sudah tahu, kehidupan manusia. Bisa mengendalikan cuaca, bisa mengendalikan planet-planet. Jadi kalau kita lihat Marvel, mulai keluar mulai tahun 2020, itu mulai universe. Ada Captain Marvel, terus kemudian dari luar gitu masuk. Ya kalau dulu kan kita tahu Superman dari planet kripto, yang sekarang menjadi cryptocurrency. Kan? Planet kripto. Jadi kita tahu, wah itu Superman itu bukan manusia, itu manusia dari planet yang luar biasa datang ke sini. UFO itu kan banyak juga. Saudara, apakah UFO itu ada? Begitu UFO itu ada, saudara, iman Kristen langsung gugur semua. Jika ada makhluk lain di luar ciptaan Allah, berarti Alkitab berbohong. Ya, apakah ada? Saya percaya enggak ada. Ya, kalau ada, berarti yang ditulis dalam Alkitab itu salah semua. Saudara, itu semua ciptaan manusia yang pinter. Kita dibodoh-bodohin. Semua itu, ya begitulah orang-orang pinter itu ya. Nah, saudara, kita lihat tidak ada seorang pun di surga atau di bumi, dan dijelaskan yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Ya. Nah, saudara, kitab ini kan dibawa oleh Bapa yang Maha Kuasa, Yahweh. Ya, Yahweh itu Bapa, Yahweh itu adalah Yesus, Yahweh itu adalah Roh Kudus. Allah yang ekat, yang satu, yang esa, yang tunggal itu adalah berpribadi tiga. Jadi Yahweh itu kalau kita melihat adalah Bapa, mengutus anak yang adalah Yahweh yang ekat. Mengutus Roh Kudus sama Yahweh yang ekat. Jadi saudara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Yahweh. Jadi jangan pernah mau menerima pengajaran hanya Bapa yang Yahweh, Yesus bukan Yahweh, Roh Kudus bukan Yahweh. Surah itu adalah ajaran sesat. Dan ini sudah beredar di gereja banyak sekali. Dan lagi jadi pertentangan sampai sinode-sinode rapat dan menentukan sikap. Dan mereka menyatakan puji Tuhan. Mereka masih memegang pengakuan iman Nisia. Termasuk gereja karismatik, Pentakosta, dan semuanya. Dan masih memegang Yesus adalah Allah 100% manusia seutuhnya. Dan dia ilahi.
adalah Allah sendiri. Dan beberapa gereja tidak mengakui itu. Nah, kita bersyukur juga sinode gereja yang masih sehat terus memberikan suaranya dan mengatakan itu ajaran yang menyimpang dari Alkitab, ajaran sesat. Jadi jemaat dimohon untuk keluar dari gereja yang mengajarkan Yesus yang sesat, karena kamu tidak akan masuk dalam hidup yang kekal. Jika Tuhanmu salah dan kamu terima, maka kamu salah menyembah dan kamu tidak akan masuk dalam kerajaan kekal. Salahnya siapa? Salahmu sendiri, nggak mau belajar. Terus kedua, yang paling salah siapa? Pemimpinnya menyesatkan anak yang kecil ini. Dan pemimpin itu harus dikasih kilangan, kalung, dan dibuang dan dimasukkan dalam laut sampai ke dalam. Itu artinya neraka. Ya. Oke, jadi kitab itu dipegang oleh Allah dan tidak ada satu orang yang bisa membukanya, dan itu ditawarkan dan diumumkan. Siapakah yang bisa membuka meterainya? Saudara-saudara masih ingat pada Wahyu pasal 4. 4 malaikat yang berwajah manusia, berwajah burung elang, berwajah sapi, ya kan? Berwajah singa. Saudara masih ingat bahwa 4 makhluk ini bukan manusia karena dia punya sayap 6. Malaikat, serafim. Dan 4 makhluk ini itu tidak bisa mengenal dan melihat Allah secara langsung. Karena 2 sayapnya, sepasang sayap itu, untuk menutupi muka dia terhadap apa? Terhadap ketidakterbatasan Allah. Dan mereka pakai pelindung, dan mereka tidak bisa melihat Allah langsung. Seperti Tuhan Yesus katakan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, dan hanya Anak yang menyatakannya. Dan suara pun tidak. Ya. Jadi malaikat pun tidak bisa masuk dalam hadirat Allah yang betul-betul Allah di sana. Di situ ada Kristus, ada 7 kaki dia, ada Roh Kudus, dan ada Bapa dia yang kekal itu, yang duduk di sana. Yang di sebelah kanannya adalah Kristus. Nah, saudara, ini adalah satu seruan bahwa kita tahu seluruh rencana kehidupan kita itu yang menyusun, yang merancang, yang menentukan, dan yang memberikan seluruh arah kehidupan manusia, nama-nama dan semuanya, apa yang terjadi adalah kitab yang dibawa oleh Bapa ini. Di dalam kitab Daniel pasal 7 dan juga pasal 5, dikatakan bahwa seperti orang tua yang maha kuasa itu. Jadi kelihatannya itu seperti orang tua. Bapak yang kekal. Jadi figur Bapak itu sudah ada dalam perjanjian lama. Nah, saudara, dari sini kita melihat siapa yang bisa membuka meterai. Artinya apa? Bahwa meterai itu adalah meterai yang tidak mungkin dibuka kalau orangnya tidak memenuhi syarat. Malaikat yang gagah, Gabriel, Mikael, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kriterianya tidak bisa. Dan siapa yang bisa membuka itu? Saudara, nanti kita akan belajar di dalam rahasia Yesus menjadi manusia. Allah harus jadi manusia, dan waktu dia memenangkan seluruh dosa dan seluruh maut itu, hidup di dalam dosa itu, yang dibelenggu dosa itu, dan dicabut oleh Tuhan, nah baru dia bisa mencabut itu, dia bisa membuka meterai itu. Jadi malaikat tidak mungkin. Manusia berdosa kita semua nggak mungkin. Kenapa? Karena kita jatuh dalam dosa. Malaikat tidak mungkin karena malaikat tidak mendapatkan pengampunan, penebusan dosa. Malaikat tidak memiliki hak untuk menerima tubuh Kristus karena malaikat tidak punya tubuh. Itu rahasianya. Ya. Jadi malaikat pun tidak bisa. Siapa yang layak? Nah, perkataan layak itu menyatakan bukan bisa dengan kekuatan ngangkatnya, membukanya seperti orang main pancuk okol gitu kan. Bukan kekuatan fisik, bukan. Tapi siapakah yang layak dikatakan? Siapakah yang layak membuka kitab gulungan itu? Bukan siapakah yang mampu, tapi siapa yang layak? Siapa yang bisa melakukan itu dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri? Jadi jawabannya apa? Nggak ada seorang pun. Nggak ada seorang nabi pun.
Nggak ada seorang malaikat pun. Jadi tidak ada seorang pun. Saudara, perkataan seorang pun ini seringkali dalam Alkitab dipakai untuk menyatakan finalitas. Seluruh manusia, tidak ada seorang pun mencari Allah, tidak ada seorang pun mencari kebenaran. Itu artinya apa? Bahwa manusia jatuh final dalam dosa dan tidak mungkin menyelamatkan dirinya. Jadi manusia dengan berpuasa dosanya diampuni. Enggak pernah diampuni. Doa puasa, kesucian dalam tanda petik agama tidak pernah bisa mengampuni dosa. Kenapa nggak bisa mengampuni dosa? Karena dosa masih ada terus. Betul kan? Saya diampuni, potong hewan. Kemudian saya korbankan hewan ini, hari raya kurban, gitu kan? Terus selesai, dosa saya diampuni. Kapan dosanya diampuni? Yang sudah saya lakukan. Setahun lewat. Enak kan? Bayar uang, beli kambing, dosamu selesai. Bunuh orang, berzina, merampok, beres. Enak nggak? Terus saya tanya, berzina lagi nggak? Merampok lagi nggak? Iya kan? Kenapa iya? Ya kan nanti diampuni lagi. Jadi saya tanya sekarang, yang berkuasa itu dosanya atau pengampunannya? Pengampunan dilakukan, selesai kan? Dosa lagi. Loh, pengampunannya terus gimana? Oh, cuman berlaku untuk yang sudah lewat. Yang belum gimana? Nggak bisa. Itu namanya pengampunan setengah hati. Allah mengatakan pengampunan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah pengampunan yang dia lakukan sekali untuk selamanya. Sekali kamu ditebus dosamu, kamu dimeteraikan oleh darah Yesus, dan Yesus tinggal dalam hatimu, maka selama-lamanya kamu akan menjadi anak-anak Tuhan. Dan kamu tidak akan dilepaskan oleh Tuhan. Tidak akan dibuang. Dan tidak ada satu orang pun yang binasa. Itu doa siapa? Doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17. Tidak ada seorang pun yang kau berikan padaku Bapa yang binasa, yang aku buang, yang dipisahkan dari kita. Enggak ada. Jadi iman Kristen itu sebenarnya iman yang melebihi daripada kekuatan agama-agama lain. Kenapa? Karena semua agama tidak bisa menjamin dosamu diampuni sampai selesai. Enggak ada. Dan hanya Tuhan Yesus yang lakukan. Dan dikatakan dialah yang layak. Kenapa? Karena dia memberikan hidupnya. Dia yang membuka meterai itu. Nah, saudara, biasanya di tabut perjanjian. Ini sering saya beritahukan. Tabut perjanjian itu kan ada serafim, ada dua malaikat kiri dan kanan. Yang menutupi tabut perjanjian atasnya itu. Dan malaikat ini bersayap 6, seperti yang kita baca di dalam Wahyu pasal 4. 4 binatang dengan 6 sayap. Dan itu ada di sana. Dan mereka sama menutupi tabut, menutupi terhadap wajah Allah, dan 2 sayap itu untuk melakukan kegiatan terbang dan semuanya. Ya, jadi menjalankan pelaksanaan kehendak Allah, rencana Allah. Nah, di tabut itu ada tutup pendamaian, namanya tutup pendamaian. Propitiation namanya, tutup pendamaian. Nah, di dalam tutup pendamaian itu diberitahukan bahwa setiap kurban yang dibawa oleh imam besar, gadol. Ya, gadol itu imam besar. Gadol. Gadol imam besar. Jadi kohen gadol, imam yang agung. Nah, imam itu sebelum dia mempersembahkan korban terhadap dosanya dulu. Dia dulu. Nah, kalau dia sudah diampuni, dia sudah bersih, maka dia baru boleh membawa korban kambing domba. Anak domba itu kan. Dan kemudian dipotonglah menjadi 2, kepala dan tubuh, disembelih. Dan harus putus total. Nggak boleh setengah-setengah putus. Jadi waktu motong itu bukan motong kayak gergaji. Bukan. Waktu motong itu ditebas.
Jadi kalau saya lihat banyak orang-orang yang mempersembahkan sapi gitu kan, itu kan di gini-giniin kan. Nah, saudara kalau saudara lihat di Arab yang asli itu ditebas dan pesonya bukan peso yang dapur, nggak selesai-selesai itu sudah kepala sapi gimana? Itu pesonya hampir 1 meter setengah. Kalau orang Jawa Timur ngomong gobang, ya kayak bentuknya kayak celurit, begini belok sedikit terus, dan itu harus orang ahli yang motong itu. Nah, orang ahli yang motong itu dari mana? Suku Lewi. Suku Lewi. Dan dia harus bisa motong persis itu kepalanya di mana dan engselnya di mana pas itu bek, langsung dia putus. Saudara lihat di YouTube ada. Dan waktu pegang gini, orangnya bisa orang yang biasa, bisa orang besar bisa, asal dia punya tenaga bisa mengayun dengan kekuatan itu. Dan hanya sekejap kepala sapi, kepala kambing, kalau kambing lebih cepat ya, kepala sapi itu langsung putus. Langsung putus. Nah, kalau kamu pakai pisau dapur, kasihan sapi. Betul ya? Ngek-ngok, ngek-ngok. Wah, dia kejat-kejat seperti itu. Kasihan. Tapi kalau sekali tebas, nah enak kan, udah selesai. Dan hukuman mati juga sama. Sekarang lagi diusulkan hukuman mati yang sekali tebas, jadi nggak sampai 2 detik itu selesai, udah. Jadi nggak sakit. Kalau diracun apa masih sakit gitu ya. Nah, kalau ini dipotong oleh imam yang sudah terbiasa terlatih, dan semua imam itu dilatih menggal kepala binatang. Ya, jadi kalau saya pendeta gini ya, saya berarti udah biasa pegang itu kan gobang tadi itu dan motong kepala itu. Dan itu sudah jadi kebiasaan. Nah, saudara perhatikan. Jadi imam besar ini diampuni dulu dosanya, baru dia dipakai oleh Tuhan untuk mengampuni dosa orang lain. Dan dipersembahkan, terus tutup pendamaian itu harus diberikan darah yang awal, yang mula. Darah binatang persembahan yang sulung ini. Kan semua anak sulung kan? Binatang pun sulung. Dan tidak bercacat celah, tidak berdosa, dan tidak ada kesalahan, dan itu adalah Yesus sendiri. Kepalanya dipotong terus dicucurkan, ditutup pendamaian. Nah, tutup pendamaian waktu dibuka dan dikeluarkan itu. Ini yang membuka meterai itu. Darah anak domba. Jadi siapa yang bisa menghapus dosa? Siapa yang bisa berkorban bagi dosa orang lain? Nggak ada kecuali Tuhan. Siapa yang bisa mengampuni? Hanya Tuhan. Siapa yang bisa membuka itu? Orang yang tidak berdosa, orang yang layak, yang kudus, yang sempurna, dan mengerjakan semua serta menanggung dosa manusia, mengerjakan kehendak Bapa sempurna dalam kekudusannya, dan dia menanggung dosa manusia yang mencaci maki dia. Ya. Dan dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sudah dikatakan di sini, kita melihat ayat 4. Ya, kita lihat ayat 4 ya. Reaksi dari Yohanes dan reaksi dari 24 tua-tua dan malaikat. Nah, apa bedanya reaksinya? Kita akan lihat. Perhatikan. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Artinya menangis dengan amat sedihnya apa? Air matanya itu, saudara, menetes, mengalir dengan deras. Jadi menangis dengan amat sedihnya itu bukan suara yang keras, bukan. Tapi perasaan yang dalam, sehingga perasaan itu diungkapkan dengan apa? The tears of Christ. Air mata Kristus. Dan kapankah Kristus mencurahkan air matanya dengan amat sedihnya? Kapan? Waktu berdoa di Taman Getsemani. Kenapa dia mencucurkan air mata? Seperti cucuran darah. Dan ini sama kalimatnya. Menangis dengan amat sedih. Saudara, itu ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah karena tidak ada orang yang bisa menyelamatkan manusia.
Semua dalam kebinasaan dilihat oleh Yohanes. Dan mereka dibuang dalam api itu. Wah, saudara. Itu mengerikan sekali. Saudara lihat kucing ketabrak di jalan. Saudara lihat, ih, ngeri gitu kan. Apalagi orang. Saya pernah lihat orang 2 kali kepalanya pecah. Kelindes. Keluar putih-putihnya. Rada-rada kuning gitu. Otaknya. Waktu saya masih SMP itu lihat. Orang naik motor, nyalip truk. Dan stannya nggak bisa, kelindes dia. Dan jatuh kepalanya pas. Dilindes. Bunyi dos. Begitu lewat, terus saya lihat. Seumur-umur lihat itu nggak hilang-hilang. Sampai mimpi-mimpi. Bayangin. Mengerikan. Nah, saudara bayangkan itu kan cuma binatang. Ini ribuan jutaan miliaran manusia. Dibinasakan Tuhan. Kita bandingkan dengan satu orang bertobat. Satu orang berdosa bertobat. Dan bagaimana malaikat di surga? Bagaimana? Bersorak-sorai. Satu orang. Ini jutaan orang mati. Nangisnya ke apa? Nah, saudara tahu malaikat nggak bisa nangis. Pernah lihat gambar malaikat nangis? Ya itu salah gambar. Malaikat tidak seperti manusia. Tidak punya perasaan seperti manusia. Malaikat nggak bisa nangis. Karena malaikat nggak pernah menyesali dosanya. Malaikat yang jatuh dalam dosa nggak bisa nangis. Karena dosanya langsung dihukum selesai. Nggak ada pertobatan, nggak ada penebusan. Nggak ada pengampun. Maka nggak bisa nangis. Kalau kamu masih bisa nangis, puji Tuhan, kamu makhluk yang bisa diampuni. Tapi kalau nggak pernah nangis, kamu kayak setan. Ya kan? Di situ. Perhatikan. Maka menangislah aku dengan sangat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Seorang dari tua-tua kepadaku. Jangan engkau menangis. Siapakah dia? Nggak tahu. Apakah itu Simon? Kalau 24 tua itu suku Israel. Atau itu Rasul Yohanes? Atau Rasul Petrus? Kita nggak tahu. Tapi salah satunya berkata kepada Yohanes. Jangan kau menangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda. Sudah dikatakan singa. Bukan anak domba. Singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Jadi singa itu menunjukkan satu kemenangan. Singa itu menunjukkan satu keberanian. Singa menunjukkan satu kesuksesan surgawi. Dan hanya singa Yehuda, tunas Daud, keturunan Daud, juga keturunan Abraham, keturunan Adam juga. Dan dialah yang bisa membuka. Jadi jangan nangis kamu. Ada harapan, ada satu-satunya harapan. Dan tua-tua itu mengatakan, singa Yehuda, yang dari Yehuda. Keturunan Daud, tunas dari Daud. Dialah yang akan membuka. Dia yang mampu membuka kitab itu. Dan bukan hanya membuka kitab, tapi dia juga membuka meterainya. Sudah di sini ada 2 makna membuka meterai. Yang pertama, membuka meterai artinya segala murka Allah, hukuman Allah, kemarahan Allah, dan juga kekuatan maut, dosa, itu waktu dibuka oleh Tuhan, semua orang-orang yang 7 meterai dibuka oleh Tuhan. Itu 7 meterai itu berarti 7 kali dibuka. Saudara, jadi waktu Tuhan Yesus membuka meterai-meterai itu, artinya bahwa orang-orang yang dibuka yang ada di dalam dan ada di luar, itu ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Waktu dibuka meterai-meterai itu, orang-orang yang dibuka yang ada dalam meterai,
itu sudah tidak akan mendapatkan 7 cawan penderitaan, 7 materai maut. Nah, nanti kita pelajari dalam pasal-pasal selanjutnya. Saudara, itu kengerian yang luar biasa. Cawan maut akan ditumpahkan oleh Tuhan. Dan 7 malaikat itu punya pekerjaan sama. Jadi kita ini sedang menuju dunia yang tidak kita lihat, ada dunia roh itu. Saudara, kita sedang menuju kepada pencurahan murka Allah di atas kita di alam semesta ini. Dan itu pasti terjadi. Saya sudah melihat beberapa kali ini China dan beberapa negara yang dekat dengan daerah utara utuh. Udah banjir, sudah hancur semuanya. Dan tambah tahun sampai tahun 15 tahun ke depan, saudara, itu bencana tidak bertambah kurang. Itu akan bertambah hebat. Dan akan datang ke Indonesia. Maka dikatakan Jakarta akan tenggelam. Dan ini nggak main-main. Kita akan melihat kenyataannya di depan kita. Ada waktu 14 tahun. Sekitar 14-15 tahun. Jika Indonesia tidak bersiap diri, seperti di Jepang dan semuanya, Jepang bersiap pun bikin bendungan raksasa yang ribuan triliun harganya. Itu ditutup. Itu saudara bisa lihat semua di YouTube ada semua. Supaya tsunami itu nggak kena ke dia, minggir ke sana. Jadi dia punya hampir kayak setengah lingkaran. Itu bendungan raksasa. Jadi kalau ada air sebesar apa udah dihitung semua. Tapi saudara, menurut penelitian, tsunami terbesar itu sudah tingginya lebih daripada 300 meter. Jadi kamu mau bikin bendungan seberapa tinggi? Mau nutupi laut? Nggak bisa. Jadi disarankan orang-orang yang hidup di dalam kondisi seperti itu, pindah ke daerah mana? Puji Tuhan, Bandung. Kan nggak tenggelam kita. Jakarta, tenggelam. Surabaya, sama tenggelam. Semarang, sekarang aja udah mulai tenggelam. Udah di bendung-bendung itu kan Semarang. Nah, saudara, kalau itu airnya naik terus dan kemudian di atas 1 meter, saudara sudah nggak bisa diapa-apain. Kalau 2 meter, udah malah petaka besar. Kalau 5 meter, nggak bisa ditinggal. Harus keluar. Dan lebih puluhan kota di China sekarang udah dihempas semuanya. Nggak tahu kerugiannya berapa. Itu semua sudah di syuting semua melalui HP. Saudara, itu ngeri sekali. Dan saudara, ini adalah satu kondisi zaman. Saya tidak menakut-nakuti. Dan 7 maut itu, 7 hati Allah yang merancang akan menggulung dunia ini. Dan yang terakhir, saudara, yang terakhir nanti dihujani dengan api dari langit. Tuhan berjanji tidak akan membinasakan manusia dengan air seperti air banu. Betul. Tapi di akhir zaman Tuhan akan memakai api untuk mengkonsumasi semua. Amin, jelaskan semua. Dihabisi semua. Dan saudara, dijamin oleh Tuhan, meterai itu dibuka. Berarti orang-orang percaya ini, dan waktu itu malapetaka akan menimpa, kesulitan akan menimpa orang-orang percaya dipelihara Tuhan sampai pada waktunya, dan hukuman seperti Sodom Gomora itu diempaskan oleh Tuhan. Semua orang percaya diangkat Tuhan. Dan tidak ada satu pun yang kena. Jika saudara percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Jika tidak, celakalah kamu. Jika hari itu tiba dan kamu melihat, kamu mau lari kemanapun, tidak bisa. Tidak ada tempat di bumi yang bisa kita bersembunyi. Bikin bunker pun pasti mati. Saudara, ini tua-tua itu berkata, jangan kamu menangis. Apakah tua-tua itu akan menangis? Dia ngomong kan pada Yohanes, jangan nangis kamu. Akhirnya 2-4 tua-tua ini nangis juga. Padahal kan nyari, jangan nangis kamu kan. Coba kita lihat ini. 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Tadi kan singa Yehuda. Berdiri
seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia, Bapa yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan itu, nah saudara perhatikan, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawat emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Tangisan-tangisan dalam doa orang-orang kudus. Termasuk tangisan-tangisan kita. Yang kita memberitakan Kristus. Mereka tidak pernah mau dengar. Malam menghina, melawan, membinasakan, membakar gereja. Kita memberitakan bukan malapetaka. Kita memberitakan kata-kata bahagia karena Injil, sukacita. Tapi mereka melawan itu. Kalau kita bagikan sesuatu yang menyeramkan, malapetaka gitu kan, mereka berhak untuk marah. Tapi ini kita bagian adalah kasih Allah, pengampunan Allah. Kenapa mereka nggak bisa terima? Aneh kan? Kenapa nggak bisa terima? Karena mereka bukan berasal dari Tuhan. Mereka tidak pernah mau mengerti, mau menerima, dan hati mereka melawan Tuhan. Dan inilah tangisan yang terus ada di dalam hidup kita. Jadi saudara, kita lihat bahwa mereka semua menyembah dan menyanyikan pujian. Itulah doa orang-orang kudus. Ke-24 tua-tua dan 4 makhluk itu menyembah. Ya, menyembah. Nah, dikatakan di sini ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dengan darahmu. Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Berapa jumlah malaikat? Saya tanya, saudara. Saudara perhatikan penjelasan ya. Berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Itu sudah di atas jutaan. Nah, kalau ini arti daripada kata-kata berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, artinya tidak terhitung. Jadi jumlah malaikat yang ada di surga dan jumlah orang percaya itu seperti yang dikatakan Tuhan kepada Abraham. Seperti pasir yang di laut dan seperti bintang yang di angkasa. Orang bilang begini, bintang, kita tahu kan bintang satu. Bintang kan satu, juara kan bintang satu. Juara satu bintang satu. Kita ke langit, kita lihat bintang satu dan pasir. Banyak mana bintang dan pasir? Banyak pasir tuh. Betul. Karena pengetahuan kita ke atas, melihat ke atas nggak mampu. Kita bisa melihat pasir, banyak pasir, nggak terhitung. Artinya tidak terhitung. Lihat bintang, yang kita tahu, bintang berapa ya? Sedikit ini yang kamu lihat. Tapi kalau kamu lihat dengan teropong dengan semua, berapa bintang? Itu jumlah bintang dan pasir di laut sama-sama nggak terhingga. Miliaran, jutaan, triliunan, kuadriliun bintang-bintang planet itu. Jagat nggak ada batasnya. Kemana batas jagat? Sampai orang liberal, ateis, namanya Stephen Hawking, mengatakan nggak ada Tuhan. Saya ingin mencapai titik antara yang tak terbatas dan terbatas. Stephen Hawking orangnya otaknya pinter sekali, super jenius. Tapi dia tidak percaya Allah. Punya istri cantiknya luar biasa, ratu
kecantikan. Mau kawin dengan orang gini. Kenapa? Duitnya banyak. Ya kan? Kan nggak bisa apa-apa. Tapi duitnya banyak sekali. Pinternya luar biasa. Jadi kalau dia pinter, punya anak melalui bayi tabung, anak saya pasti jenius. Kan? Belum tentu bisa idiot. Ya kan? Saudara pikir orang pinter, pemuda bendinya gini. Belum tentu. Banyak orang yang seperti itu akhirnya idiot. Pinter ke pinter. Akhirnya jadi konslet. Nah, saudara, kalau orang-orang pinter seperti ini dan melihat, kemudian lihat, waduh, baru tahu ini, langit gak terhitung ya, bintang-bintang berapa di planet, waduh, banyak sekali. Maka Tuhan waktu ngomong kepada Abraham, waktu firman Tuhan ditulis oleh Daud, cakrawala menceritakan kemuliaannya, saudara, kita tahunya apa? Kita tahunya di depan mata kita. Begitu pengetahuan yang canggih membantu kita melihat kemuliaan Allah, wah, kita kagum dengan Tuhan. Kenapa? Dari mana batasnya ini? Di tahun 1950 ditemukan satu lubang hitam oleh astronom. Dan lubang hitam itu adalah dipercaya itulah yang menciptakan jagat semesta ini. Dan bisa menarik dalam kepunahan dan bisa memberikan penciptaan. Dan mereka percaya titik lubang hitam itu adalah tanda petik seperti Allah. Manusia itu pinter tapi gobloknya luar biasa. Tuhan mengatakan ini semua ciptaanku. Akhirnya ciptaannya itu dikatakan ini adalah Allah. Karena mereka terbatas pikirannya melihat jauh seperti itu. Oh ini kayak planet-planet mati dihisap semua. Dalam lubang hitam. Semua planet masuk. Hilang. 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 Dan jutaan planet itu menuju pada kepunahan. Terus termasuk planet kita. Tata galaksi. Saudara, Allah itu kalau saudara pikir baik-baik, saudara nggak mampu. Jadi waktu dia menjadi anak domba Allah, begitu lemahnya, begitu taatnya, kita melihat apa? Allah yang lemah, anak domba Allah. Dipotong dia diam, digebukin dia diam, dipaku salib dia diam, dan dia tidak memberontak dan dia terima seperti anak lembu yang dibawa ke pembantaian. Saudara perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan Yesus melayani sebagai anak manusia dan sampai dia mati di kayu salib, disebut sebagai anak domba Allah. Tapi setelah dia mati dan dia bangkit, dia disebut apa? Singa Yehuda. Sekarang saya tanya, dia sekarang bangkit atau mati? Itu sekarang bangkit atau mati? Bangkit. Sekarang dia siapa? Singa Yehuda. Dia penguasa jagat semesta ini. Singa itu kan penguasa padang gurun. Dan dia pengawas dan semuanya itu. Ini yang ditulis dalam kitab Wahyu. Singa dan anak domba Allah. Anak domba begitu mengerti semua kepapaan kita, kehinaan kita. Dia tahu dan bagaimana dia menanggungnya. Dan dia kemudian menjadi orang yang bisa menanggung semua, termasuk murka Allah, dan diangkat, dimuliakan dalam kehinaannya di kayu salib. Dengan darahnya dia turunkan semua darahnya itu. Dan dia kemudian membuka tutup pendamaian. Materai dibuka dengan apa? Darah Kristus. Materai itu akhirnya dibuka. Nah, saudara, kita melihat hal yang terakhir. Saudara, perhatikan baik-baik. Tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus berada di tengah-tengah malaikat, empat malaikat itu, empat binatang, dan di tengah-tengah tua-tua. Dan waktu dia keluar sebagai singa Yehuda, dia berada tepat di tengah-tengah tahta. Jadi di situ tengah-tengah ada dia, ada Bapak di sana, dan di tengah-tengah persis Yesus juga di sana. Dan dia keluar dari tengah-tengah itu, kemudian menyatakan wujudnya apa? Singa Yehuda. Betul kan? Dia penguasa, dia hakim,
Dia akan menghakimi manusia. Dia keluar sebagai singa Yehuda. Sesuai kalau sudah lihat film Narnia, tahu kan film Narnia? Prince of Narnia. Ada di situ singa Yehuda. Dan selalu kalau singa ini keluar, saudara, tidak ada satu kuasa yang bisa menghentikan dia. Cuman di film itu ada keterbatasannya. Waktu dia mengorbankan dirinya, itu tidak berupa domba. Jadi masih singa. Nah, itu kesalahannya. Waktu dia mati, singa itu bukan singanya mati. Itu dombanya yang mati. Jadi harusnya filmnya itu ganti domba mati, dan kemudian bangkit sebagai singa. Gitu kan, kuasanya tuh yang tak terbatas. Nah, saudara, dari sini kita melihat bahwa setiap hidup manusia, saudara, semua di dalam kekuatan pengontrol dan jaminan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, aku yang menjamin, aku yang menghakimi. Aku sudah memberikan nyawaku, barang siapa yang tidak menerima semua materai yang akan dibuka itu tidak untuk kamu, tapi materai segel-segel kebinasaan, hukuman, penyakit-penyakit dan semuanya itu akan dibuka, dan itu akan menimpa seluruh manusia yang tidak menerima Kristus. Saudara, ini kapan terjadi? Ada contohnya enggak ini terjadi? Ada, saudara. Kapan itu terjadi? Waktu bangsa Mesir melawan Tuhan. Betul kan? Saudara bayangkan, tanah Goshen itu bukan berada di Mesir, itu di luar Mesir, tanah Goshen, perbatasan. Jadi ini sebelah barat. Ini tanah luas Mesir itu besar. Dan hanya di sini diizinkan, dan orang Israel hanya hidup di sini, dan mereka waktu hidup, mereka, waduh, itu semua tanaman dan makanan berlimpah-limpah, sampai orang Mesir itu mengamuk iri. Kenapa? Mereka subur, bukan hanya subur tanahnya, binatangnya, bukan hanya itu, orangnya juga subur. Dalam waktu cuma nggak sampai 300 tahun lebih gitu kan, itu berlipat-lipat. Dari cuman keluarga Yusuf, keluarga Yakub, cuman berapa orang, menjadi 2 juta orang lebih. Nggak usah KB. Nggak perlu KB. Kenapa? Beranak cucu lah. Nah, setelah waktu mereka semakin besar, yang di sini, loh, ini kalau tambah banyak orangnya, nanti berontak kalah kita. Kenapa? Mereka lebih banyak. Mereka kemudian tidak mengerti jasanya Yusuf, jasanya orang Israel, dan raja-raja yang kemudian memimpin, melupakan semuanya. Dan mereka melihat Israel jadi ancaman, bukan penolong lagi. Nah, itu hati manusia berdosa. Allah menolong dianggap Allah yang akan mencelakakan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan jahat dengan saya. Tuhan baik waktu kamu mengatakan, ini nggak benar Tuhan. Kenapa ini terjadi pada saya? Engkau sedang dalam kebebalan. Jadi singa Yehuda menampakkan diri, dan dia sudah berkarya di dalam anak domba Allah. Setelah waktu dia berdiri, kenapa menangis? Rasul Yohanes menangis, tua-tua menangis, dan semua. Malaikat nggak menangis, karena nggak bisa nangis. Saudara, kenapa tua-tua bisa nangis? Kenapa Yohanes juga menangis? Saudara, ada sesuatu yang mereka melihat sangat menakutkan, menggetarkan jiwa mereka. Apa itu? Kebinasaan. Saudara, sampai sekarang itu yang paling mengerikan adalah Tuhan Yesus katakan demikian. Lebih baik orang tidak akan dilahirkan daripada dibinasakan. Waktu dia mengatakan pada Yudas, orang seperti ini harusnya lebih baik nggak ada. Tapi karena kemuliaan Allah, Tuhan menciptakan dia untuk dibinasakan. Dan itu fungsinya. Setelah ini, orang-orang yang betul-betul akan dibuat oleh Tuhan dalam Roma pasal 9 dikatakan sebagai barang kemuliaan dan barang untuk dibuang. Ada tembikar yang memang dipakai sekali kemudian dibuang. Ada yang dibuat menjadi satu kemuliaan Tuhan dan dibuat perhiasan dan dikagumi. Nah, itu adalah manusia yang percaya. Tapi yang untuk barang-barang dibuang, dibakar, dipecahkan lagi, nah itu orang-orang yang tidak percaya.
Tuhan sudah menetapkan dengan kedaulatannya siapa yang dipilih oleh Tuhan dan siapa yang dibuka meterainya oleh Tuhan dan siapa yang akan ditimpa meterai-meterai kecelakaan, kebinasaan. Itu malapetaka dibuka oleh Tuhan. Alkitab mengatakan, jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah. Kenapa? Waktu meterai itu dibukakan, semua orang Kristen dan semua orang Israel tidak mendapatkan celaka. Mau belalang, mau datang rumah mereka, tidak pernah dihinggapi satu belalang pun masuk. Hebatnya. Cara memelihara Tuhan itu kita nggak sampai mikir ke sana. Bangsa Israel ngamuk dengan Tuhan. Kamu bawa kami mati di sini. Saudara, jangankan kamu, sandalmu itu 40 tahun, nggak ganti-ganti. Bajumu nggak rusak-rusak 40 tahun. Saya tanya, bajumu ada nggak sandalmu, sepatumu yang 40 tahun? Kan sudah mewek-mewek semua kan? Udah pedot semua gitu. Saya pakai sandal jepit itu. Kalau udah pedot, saya kasih peniti. Supaya nyambung lagi kan? Karena putus. Alah, baru gak sampai setahun. Udah kalah dengan jalan cerai-cerai seperti itu. Dulu mutunya masih bagus, 3 tahun masih bagus gitu. Sekarang karet-karet sekarang itu kena jalan, dan gampang lepas, ceprot-ceprot gitu. Apalagi hujan, saudara. Pernah ngalami kan? Jalan gitu, lepas. Saudara bayangkan Tuhan memelihara sampai seperti itu. Bahkan waktu malapetaka ditimpakan pada orang Mesir, saudara, semua rumah orang Israel, semua rumah bersih, sehat, dan higienis. Mereka minum air yang nggak ada darahnya, bersih. Ini keajaiban. Jadi Tuhan katakan, aku singa Yehuda, aku tahu cara menghukum. Dan waktu Abraham berkata, ada orang benar di sana, kalau 10 orang gimana? Mulai dari 50, 40, dan terus. Kalau 10 orang gimana? Tuhan katakan, yang aku binasakan orang berdosa, orang benar, tidak akan aku binasakan. Betul kan? Tuhan tidak pernah menghukum orang salah dan Tuhan tidak pernah kelewatan. Aduh, keliru. Wah, orang yang tak pilih mati bisa. Nggak mungkin. Tuhan tahu bagaimana mengangkat kita dan kemudian mengeluarkan kita dari hukuman semua. Termasuk di akhir zaman. Jangan takut. Amin. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang mulia, kami bersyukur kami melihat jaminan kekuatan penyertaan. Bahwa anak domba Allah itu sudah menyatakan menjadi singa Yehuda yang penuh dengan kekuatan kuasa dan tidak terkalahkan dan yang menguasai jagat semesta ini. Dan semua lidah, semua makhluk, baik yang ada di surga, yang di bumi, dan di bawah bumi, semua tunduk dan memuji menyembah anak domba ini. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kami mendapatkan satu kekuatan jaminan. Kami percaya bahwa malapetaka maut tidak pernah menimpa kami, walaupun kami seringkali keluar dan terseret oleh ombak dunia ini. Tapi pengampunan, kesetiaan, dan pengorbananmu Tuhan melampaui semua dosa-dosa kami. Kasih menutupi banyak dosa. Terima kasih Bapak untuk kemuliaan yang besar ini. Kami sungguh bersyukur, sungguh bangga dan takjub dengan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.